Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sedang berada di Ramdan Misteri, tempat di mana cerita gelap, pengalaman mistis, dan rahasia yang tersembunyi akan terungkap. Jangan menonton sendirian jika berani. Namanya Arvin. Di dunia yang tak pernah tersentuh cahaya, nama itu dikenal sebagai bayangan. Datang tanpa suara, pergi tanpa jejak. Bukan karena ia kejam, melainkan karena ia sudah terlalu lama hidup tanpa pilihan. Malam itu udara terasa panas dan pengap. Lampu-lampu jalan menyala pucat, seperti mata lelah yang memaksa tetap terbuka. Arvin duduk di dalam mobil hitamnya, mesin mati, jendela sedikit terbuka. Di kursi sebelahnya tergeletak sebuah amplop coklat polos. Ia sudah hafal isinya bahkan sebelum membukanya. Satu foto, satu alamat, dan satu kalimat pendek. Selesaikan. Tidak boleh gagal. Arvin menarik napas panjang. Setiap amplop selalu sama, tapi rasa di dadanya tak pernah benar-benar mati. Dulu ia berpikir ini hanya pekerjaan. Sekarang ia tahu, ini adalah kutukan yang ia pelihara sendiri. Alamat itu membawanya ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah yang tampak biasa, bahkan terlalu tenang. Tidak ada penjagaan, tidak ada tanda-tanda kepanikan. Lampu teras menyala, pintu tertutup rapi. Arvin mengamati dari kejauhan. Nalurinya berteriak, ada yang tidak beres. Saat ia melangkah mendekat, pintu rumah itu terbuka perlahan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri di sana, wajahnya persis seperti di foto. "Aku sudah menunggumu," kata pria itu datar. "Kau Arvin, bukan?" Langkah Arvin terhenti. "Masuklah," lanjut pria itu. "Aku tahu kenapa kau datang." Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arvin merasakan sesuatu yang asing. Ragu. Di dalam rumah, suasananya hangat dan rapi. Tidak ada kesan rumah orang yang sedang menunggu kematian. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Damar. Ia duduk dengan tenang, seolah kedatangan Arvin hanyalah kunjungan biasa. "Aku tidak akan lari," kata Damar. "Tapi aku ingin kau tahu siapa sebenarnya yang menyuruhmu." Damar mengambil sebuah map dari lemari. Isinya potongan berita lama, dokumen, dan foto-foto yang memperlihatkan sebuah skandal besar bertahun-tahun lalu. Kasus yang ditutup paksa, orang-orang berkuasa yang bebas, dan saksi-saksi yang menghilang satu persatu. "Aku saksi terakhir," ujar Damar pelan. "Mereka tidak ingin kebenaran itu hidup lagi." Arvin terdiam. Ia bukan orang baik, tapi ia juga bukan alat orang busuk. Setidaknya itu yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. "Kenapa kau tidak melapor?" tanya Arvin. Damar tersenyum pahit. "Aku pernah mencoba. Hasilnya, semua orang yang membantuku hilang. Sekarang giliran aku." Keheningan menyelimuti ruangan. Arvin menatap tangannya sendiri. Selama ini ia berpikir dirinya tidak punya hati. Tapi malam itu, masa lalu datang mengetuk lebih keras dari biasanya. "Jika aku mati," lanjut Damar, "mereka menang. Tapi jika aku hidup, kau akan diburu." Arvin berdiri. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia sadar, bukan target ini yang sedang dihakimi, melainkan dirinya sendiri. Ia menutup map itu dan mengembalikannya ke meja. "Aku tidak akan melanjutkan," kata Arvin akhirnya. Damar terkejut. "Kau sadar risikonya?" "Aku sudah lama hidup dengan risiko," jawab Arvin dingin. "Aku hanya ingin sekali saja, memilih." Malam itu Arvin pergi, meninggalkan rumah itu utuh. Namun sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia menjadi buronan bagi orang-orang yang dulu memberinya uang. Ia berpindah tempat, berganti nama, hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Beberapa bulan kemudian, berita besar muncul. Skandal lama terbongkar. Nama-nama besar jatuh satu persatu. Dan seorang saksi misterius berhasil selamat. Arvin membaca berita itu dari sebuah kota kecil yang jauh. Ia tersenyum tipis. Ia mungkin masih seorang pembunuh bayaran di masa lalu. Tapi malam itu, ia berhenti menjadi monster. Karena terkadang, keputusan paling berbahaya bukanlah membunuh, melainkan memilih untuk berhenti. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.